Salam Indonesia, selamat sore pemirsa, sehat luar biasa. Itu selalu jadi harapan saya untuk Anda. Silakan ikuti acara ini sampai dengan tuntas nanti 30 menit ke depan. Seperti biasanya dalam talk show Siap Nikah, persembahan DP3P2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Dan tentu saja disupport sepenuhnya oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Talk show Siap Nikah selalu mengajak Anda untuk bicara dengan tema-tema yang selalu berganti-ganti. Dan hari ini soal suara remaja, aku punya mimpi sebelum menikah. Oke? Sampai dengan nanti Anda bisa ikuti apa saja yang menjadi pemikiran remaja. Ada salah satu remaja yang datang ke sini, ini representasi dari Forum Anak Daerah ya, yang akan bicara. Pasti nanti dia juga akan bocorin ke kita deh teman-teman, ini ngobrol apa sih soal pernikahan gitu. Dan tentu ada anggota dewan kita yang sudah berada di sini bersama dengan Indah dan juga teman-teman dari Forum Anak Daerah. Pertama, Pak Muhammad Syafi'i, Sarjana Psikologi. Ini anggota dewan kita, Pak Syafi'i, selamat sore. Selamat sore. Sehat ya Pak? Sehat. Mantan remaja. Iya kan Pak? Siap. Kita ngobrol hari ini sama remaja Pak. Oke, ini dari Forum Anak Daerah Mbak Latifah Nur Aini. Iya, selamat sore kakak. Selamat sore. Iya. Ini Kak Indah sama Kak Syafi'i. Oke, manggilnya kakak aja. Seperti anak saya nih. Seperti anak saya. Pak Ade dong Pak, wong dipanggilnya kakak. Iya, ini namanya Mbak Latifah gitu ya? Iya betul. Latifah. Forum Anak Daerah. Ya, Forum Anak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sip. Iya, Anda sebagai apa? Saya sebagai koordinator fasilitator Forum Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Panjang. Keren tau namanya. Pak. Umurmu berapa sekarang? Saya 21. Oke, ya 21 kita udah kemana-mana juga ya Pak ya. Ya. Oke, ini jadi ketemu sama salah satu anak yang menjadi koordinator fasilitator Iya. bagi Forum Anak Daerah di DIY gitu. Iya, di Oke. DIY. Tinggal di mana Mbak Latifah? Saya di Cangkringan di Umbul Harjo. Jadi kalau orang-orang berwisata ke Lavatur, Ya, nah ya, lewat tahu. rumah saya tuh. Oke. Jeep itu nah lewat rumah saya pasti. Oke, Tinggal baik. panggil aja saya keluar. Jael. Di pinggir jalan apa soalnya? Kenapa dia jadi koordinator fasilitator Ya. Pak? Ngomongnya banyak. Ya saya serius. Ditanya tinggal kemana sampai Jeep diceritain. Oke, baiklah. Nanti kita akan bicara suara remaja. Aku punya mimpi sebelum menikah. Mimpinya remaja itu apa sih sebelum pernikahan? Tapi saya pastikan Anda tahu bahwa talk show Siap Nikah itu sehat, independen, aman, produktif menuju nikah. Gitu. Oke, Pak kita ulik ya Pak. Siap. Teman kita yang satu ini gitu. Ngapain aja Forum Anak Daerah ini apa nih? Jadi Forum Anak itu adalah salah satu wadah yang di Indonesia, seluruh Indonesia itu ada. Oke. Jadi tingkatnya dari kalurahan ke Kapanewon atau Ya. Kemantren, setelah itu ke kabupaten, ke DIY, setelah itu ada nasional. Oke. Jadi wadah ini itu adalah implementasi dari negara itu harus melibatkan anak dalam proses pembangunan. Oke. Dalam setiap keputusan-keputusan yang melibatkan anak di dalamnya itu harus ada pendapat anak, harus ada anak itu ngomong di situ. Sebenarnya yang dibutuhkan anak itu apa? Jadi ini sebuah wadah biar teman-teman terkoordinir, teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya, lalu apa yang dia inginkan untuk beberapa keputusan untuk dirinya sendiri begitu. Jadi kalau Forum Anak Daerah Istimewa Yogyakarta ini memang tingkat provinsi. Kalau di Yogyakarta berarti ada Forum Anak Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, dan Kota. Nah setelah itu di bawahnya lagi ada banyak sekali Forum Anak lagi. Jadi itu ngapain aja yang dikerjain apa Forum Anak Daerah? Forum Anak Daerah banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintahan. Oke, misalnya? Ketika ada musyawarah rencana pembangunan, hari ini baru habis ikut RKPD teman-teman. Jadi kita bagi-bagi kegiatan bahwa teman-teman ini dilibatkan dalam semua pengambilan keputusan, musyawarah-musyawarah seperti itu. Oleh ayah Bunda di DPRD juga kita sering sekali berdialog, bertemu untuk membicarakan kebutuhan anak itu seperti apa, pengennya seperti apa sih gitu. Salah satunya musyawarah rencana pembangunan. Yang membedakan Forum Anak dengan organisasi lain, selain berkegiatan sosial ke panti asuhan, ke teman-teman anak di seluruh DIY gitu, memang istimewanya memang dilibatkan dalam proses pembangunan, rapat-rapat dengan ayah bunda gitu. Itu yang membuat kita dan kamu spesial. Senang sekali. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Nggak pernah mendapat
kesempatan seperti itu selain di forum anak gitu. Oke, baiklah. Ya. Privilege, gitu. Jadi ketika kamu tadi Mbak Indah tanya ini forum apa, ngapain aja dan apa perasaanmu, jadi udah nyambung ya Pak Sepi ya. Ini ternyata ya dia enjoy untuk bisa berada di sini dan merasa penting karena suara Anda ini kemudian didengar oleh negara ini untuk menentukan bagaimana kebijakan-kebijakan itu. Oke, terima kasih Salim dulu. Oh ya, oke. Terima kasih Kakak. Oke, ya sekarang kita ngobrol soal tema kita. Oke, temanya adalah aku punya mimpi sebelum nikah. Kira-kira kalau kamu ditanya apa mimpinya? Saya pengen jadi kayak Kakak Syafi'i. Oke. Sebelum menikah kalau bisa. Jadi mimpi-mimpi anak-anak itu masih banyak sekali. Memang kalau di peraturan kan seseorang boleh menikah ketika usia 19 tahun. Ya. Atau bahkan kalau di Kemeduk Bangga ya 21-25 Oke. itu malah lebih matang lagi. Jadi sebenarnya anak-anak itu masih punya banyak sekali mimpi-mimpi, tidak bisa dipukul rata. Jadi sekiranya pernikahan itu bukan tujuan utama dari anak-anak. Anak-anak punya mimpi dan pernikahan itu menjadi salah satu rencana masa depan berkelanjutan. Setelah mimpi-mimpi itu kita raih, kita dapatkan, selesai dengan mimpi-mimpi kita ketika usia anak begitu. Baiklah. Tadi seperti Kakak Syafi'i itu maksudnya menjadi anggota dewan. Iya, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi negara. Luar biasa. Sudah punya kader berarti. Insya Allah. Ini kader DP3P juga, Pak. Jadi artinya gimana sukses, kemudian juga itu senyapang dengan nanti pernikahan ketika sukses-sukses itu juga didapat. Ini teman-teman kalau di forum Anda hampir semua mirip kayak Mbak Latifah gini nggak? Wah, lebih luar biasa dari saya sepertinya. Teman-teman masih SMP, sekarang forum anak isinya masih SMP, masih kelas 7 SMP, jadi ya lebih luar biasa teman-teman. Mereka sering ngobrol soal masalah-masalah pemerintah? Sering kita banyak diskusi. Ketika melakukan sesuatu teman-teman juga banyak untuk berbincang. Jadi ketika ditanya mau apa kita juga berdasar. Kita ada survei, kita ada bertanya ke teman-teman, menyapa teman-teman yang ada di seluruh DIY apa kebutuhan mereka. Jadi ketika kita berkegiatan itu tidak hanya waton melangkah gitu, teman-teman banyak berdiskusi. Baiklah ya. Pak Syafi'i komentar dulu ya. Ini forum anak daerah yang bersama dengan kita ini koordinator fasilitator lah. Monggo apa yang mau disampaikan terlebih dahulu? Saya kira luar biasa ketika ini bisa kita optimalkan forum ini sampaikan Mbak Latif tadi sampai di desa ya. Karena tentunya kalau teman-teman di provinsi ini forum anak daerah Jakarta itu menjangkau yang ada di pelosok-pelosok kan terbatas. Jadi ada jenjangnya. Ada mungkin hanya di tetangga-tetangganya di Cangkringan kan gitu. Tapi yang di pelosok pun gitu kan sulit. Nah, sehingga tadi yang disampaikan bagaimana melibatkan mereka memang otomatis PR-nya memastikan sampai di level bawah itu. Forum anaknya betul-betul bisa optimal untuk bisa memaksimalkan tadi yang disampaikan Mbak Latifah tadi, memaksimalkan mimpi-mimpi mereka tadi itu. Apa yang mereka inginkan dari pemerintah, dari pembangunan ini. Tentunya inilah yang saya kira tugas kita semuanya. Kami di DPRD, pemerintah juga punya tugas untuk bagaimana bisa membantu teman-teman forum anak ini sampai di level bawah ini bisa optimal, mampu menyampaikan mimpi-mimpi mereka. Jadi pikiran-pikiran remaja yang kemudian itu punya mimpi, pasti ini akan jauh lebih menyenangkan dilihat ya, dibandingkan dengan remaja yang nggak tahu nanti mau jadi apa, aku mau lakuin apa dan sebagainya. Anggotanya siapa aja sih nih? Pastinya seluruh anak. Kalau bilang unsur anak berarti ada teman-teman SMP, SMA, teman-teman terkecil SMP berarti? SMP. Selagi teman-teman sudah bisa berdiskusi, terus juga diizinkan oleh orang tuanya. Ada surat izin orang tua? Iya, jadi nanti ketika bermobilitas, orang tuanya harus support. Gunung Kidul ke provinsi, ke DIY kan jauh ya. Jadi di antara orang tuanya begitu. Kita juga punya teman-teman yang bergabung dari unsur anak berkebutuhan khusus. Kita terbuka juga dengan teman-teman
teman-teman yang berhadapan dengan hukum. Jadi teman-teman yang memerlukan perlindungan khusus itu teman-teman juga bergabung dengan forum anak. Jadi terbuka untuk semua kalangan anak begitu. Oke. Ini ketuanya siapa sekarang? Ketua namanya Daru. Oh, Mas Daru ya. Ya, Daru rumahnya juga atas Turi. Di tetangga saya tuh di Turi. Ada kalau jeep juga? Enggak ya? Enggak, salah juga. Salah. Iya, dia salah. Oke. Anggotanya sudah berapa sekarang? Sekarang kurang lebih ada 20. Oke. Perwakilan dari Gunung Kidul dan sebagainya. Oh, 20 itu Bantul, perwakilan dari forum juga? Iya, Oke. berangkat dari teman-teman kabupaten. Ya. Setelah itu kalau fasilitator itu ada 10. Oke. Tugasnya ngapain fasilitatornya? Fasilitator itu lebih ke mendampingi, Oke. menanyakan kebutuhan teman-teman forum anak itu seperti apa Oke. yang mereka rasakan. Kita ada 3 unit namanya. Oke. Pembimbing, penghubung, sama konselor. Oh, pembimbing, penghubung, konselor. Iya, kalau pembimbing- konselor itu lebih ke heart to heart. Oke. Hati ke namanya? hati. Hati ke hati. Iya. Curhat-curhat ke konselor. Oh, jadi peer education ini berarti. Oke, Terus terus? kalau yang pembimbing itu yang mendampingi kalau teman-teman ada program kerja. Oke. Lebih ke teknisnya. Oh, sering ada tuh program kerja? Iya. Oh, iya. Ada terus program kerja. Terus setelah itu kalau di penghubung bagian jembatan antara forum anak ke bunda-bunda dinas, ke ayah bunda dinas. Oh, Dan oke. sebagai jembatan. Pembimbing, penghubung, dan juga konselor. Iya. Oh, jadi membina hubungan baik juga dengan dinas sehingga ada penghubungnya. Iya. Oh, Jadi memastikan bahwa teman-teman forum anak ketika menjalankan kegiatannya mereka juga tidak kehilangan hak dasarnya gitu. Oh, oke. Seru ada di forum itu. Seru banget, nggak Seru bisa banget ya? kayak diungkapkan ya. Oh, saking senengnya. Karena kalau cerita Oke. 2 tahun nggak kelar. Seneng banget. Iya, Bapak ini sebetulnya adalah suatu program pemerintah ya yang bagus ya, Iya. karena ini menumbuh kembangkan, membersamai, bahkan bisa menemukan anak-anak berkualitas yang kemudian sanggup menjadi tadi itu tuh, ada pembimbing, ada penghubung, dan juga bagi konselor bagi remaja-remaja yang lain. Iya, betul. Ya. Apa harapan Bapak? Ya, tadi nyambung dengan pertanyaan pertama Ya. Mbak Indah tadi. Jadi bagaimana ini sampai bawah dipastikan sistem yang udah jalan bagus ini bisa berjalan juga. Kalau kita itu di kecamatan saja itu 78. Artinya 78 forum anak tingkat kecamatan. Oke, Bisa CDI berjalan. ya? Iya, CDI. Oke. Bisa berjalan dengan baik. Belum nanti sampai ke kelurahan. Ada ya kelurahannya, Pak ya? Ada. Ini saya kira PR-nya bagaimana tentunya proses pendampingan tadi untuk bisa memastikan suara-suara anak itu bisa terekam semua ketika sampai ke bawah. Oke. Ya, Jadi saya melihat forum anak ini saya mengapresiasi, saya memberikan melihat sebagai sebuah tantangannya itu bagaimana mampu sampai di level bawah. Yang di kota sampai yang di pelosok-pelosok. Ya, sampai kabupaten-kabupaten yang barangkali letaknya dari sentral kota itu jauh gitu ya. Saya kira ini yang sesuatu hal yang menurut saya sangat penting bagi perkembangan dari forum anak itu sendiri supaya bisa betul-betul apa yang disuarakan akhirnya misalnya Mbak Latifah, berarti nanti hubungannya kan dengan Pemda DIY ya, teman-teman yang di forum anak di kabupaten kota dengan Pemda kabupaten kota dan seterusnya. Ini kan saya kira sebuah hal yang memang harus perlu pendampingan dan juga memastikan forum itu memang bisa berjalan sampai di level yang paling bawah. Baiklah, dari kapan kamu di forum anak? Saya dari tahun 2019. Oh, berarti ini berkelanjutan ya? Berarti umurmu saat itu masih... Waktu itu dimulai dari mana itu, Mbak? Dari forum anak Kelurahan Umbul Harjo. Iya kan harusnya gitu, Mbak. Kalau itu betul-betul jalan, luar biasa. Oke, jadi kamu masih SMP waktu itu? Iya. SMA kelas 1 waktu. Oh, SMA kelas 1. Sudah ikut itu dan kamu nggak keluar sampai sekarang usia sekian. Iya, karena katanya kayaknya hatinya sudah di sini. Di forum anak ya. Tapi kamu kan nggak selamanya jadi anak-anak. Iya, sedihnya itu. Lah gimana? Mau dihentikan? Dek, gini. Pernah nggak cerita-cerita ngobrol gitu sama teman-teman? Pernikahan tuh di mata kalian seperti apa sih? Ya, sekiranya kalau kita
teman-teman kita forum anak ngomongin soal pernikahan, ternyata kalau di forum anak bagaimana teman-teman kita tidak menikah pada usia anak. Oh, ya. Mungkin kalau ada organisasi lain masih di bawah pemerintah juga namanya genre, itu mungkin lebih ke mempersiapkan pernikahan. Tapi forum anak ini bagaimana biar teman-teman usia anak itu tidak menikah ketika usia anak itu. Oke. Teman-teman ternyata banyak cerita ke teman-teman, sebenarnya mereka itu mimpinya banyak sekali. Salah satunya mereka pengen sekolah tinggi, studi tinggi, explore dunia, punya karir nantinya dan semacamnya. Tapi masih banyak sekali teman-teman kami di pelosok-pelosok juga yang memang oleh keluarganya masih diarahkan untuk menikah di usia anak gitu. Yang itu untuk mencari solusi dari masalah keluarga itu sendiri gitu. Misalnya ekonomi gitu. Ya ekonomi, wah itu banyak sekali yang ekonomi dan kita sedih Kak mendengar itu. Pastinya kalau di forum anak bagaimana kita selalu menyuarakan pernikahan itu jangan sampai terjadi pada usia anak, karena setelahnya hak-hak anak direnggut, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi itu direnggut. Teman-teman anak dipaksa untuk segera dewasa menghadapi masalah rumah tangga yang nantinya teman-teman juga belum siap. Nanti bisa terjadi kekerasan, bisa terjadi malah perceraian jadinya. Jadi ini sekiranya jadi masalah yang menumpuk. Dan harapan kami memang semuanya memang dicari solusinya dari akarnya, mempersiapkan teman-teman anak ini untuk diberikan wadah berpartisipasi, wadah untuk menyalurkan seni. Yang paling penting juga pendidikan buat teman-teman, akses pendidikan yang layak bagus untuk ya. teman-teman ya, bisa diakses oleh Jadi dibuat sibuk ya. Iya. Jadi pikirannya tuh nggak hanya ke pacaran atau apa gitu ya. Oke, ya. Pernah nggak ngobrol sama teman-teman yang mungkin sudah ini pacarannya agak sudah berbahaya nih, kemudian gimana sih cara kalian untuk bisa ngobrol? Karena tadi kan ada pendampingan gitu ya. Apa yang diobrolin? Sebenarnya ini tantangan karena nanti kita resikonya adalah dicap sebagai sok tahu kamu gitu. Kamu ikut campur dan sebagainya. Sebenarnya kita lebih ke tidak ngejudge ya. Kita pasti kita bertemu banyak teman-teman yang pacarannya sudah terlampau jauh atau bahkan sudah terucap sesuatu kayak lulus SMA mau nikah aja gitu kan, lulus SMP mau nikah aja gitu. Kita sebenarnya masuk ke obrolan-obrolan ringan ya. Misalnya gimana nih? Misalnya aku temanmu nih sekarang. Kamu nggak pengen bahwa kita tuh bisa loh jadi makeup artis. Kamu suka makeup kan? Tuh di universitas itu tuh ada tata rias, ada beasiswanya juga. Gampang tuh. Kayak gitu nanti kamu temennya banyak kayak gitu. Tapi sekiranya tidak selesai di satu obrolan. Setelah obrolan itu ya nanti tetap pacaran aja lagi. Rencananya masih menikah, tapi setidaknya ketika kita bertemu, kita tidak yang mendukung teman kita tersebut untuk ya usah nikah we. Gitu. Jadi kita juga bercerita tentang dunia. Dunia ini luas loh. Masih banyak sekali yang bisa kamu ambil, bisa kamu raih. Nikah tuh bisa ntar dulu. Kamu punya segalanya dulu, segalanya apa ya? Punya banyak siap pengalaman, dulu, punya banyak pengalaman dulu, dan nanti itu akan memudahkan kamu untuk menikah nantinya gitu. Itu lewat obrolan-obrolan panjang, karena kalau kita ketemu, jangan nikah kamu nanti bakal cerai, kamu bakal nanti dicekek lah gitu. Itu kayaknya kok kamu kayak simbah saya gitu. Kamu tahu apa? Kamu nggak punya pacar, kamu iri kan gitu. Jadi memang lewat belum laku ya. Iya tuh nah. Kita juga ngomong sampai konflik kayak gitu kan. Tapi itu bisa jadi konflik ya kalau seperti itu ya. Malah nggak temenan lagi kita, malah dia langsung wes emang bener aku nikah aja gitu. Oke. Jadi mereka ada ya yang pikirannya seperti itu ya. Karena kan macam-macam ya. Iya. Oke. Tapi kalau yang terbentuk di forum itu sendiri semangatnya hampir 11-12 kayak kamu gitu ya. Iya, lebih forum itu sendiri. Lebih semangat. Lebih terbuka ya, lebih semangat ya untuk hal seperti itu ya. Gimana caranya juga Pak? Ini kan kita ngobrol ya Pak. Boleh Pak kita tanya. Nggak apa-apa, saya kan jadi pengamat. Bapak belanja masalah nih supaya besok bisa bikin kebijakan. Oke, terus kalau ngobrol sama mereka yang mereka rata-rata pengen punya pendidikan tinggi nggak? Anak-anak ini yang di luar forum loh. Kalau forum kan pasti lebih sudah frame-nya bagus gitu. Iya.
Kami kira ini sebuah masalah yang menumpuk dari awal ya, dari keluarganya juga. Dulu latar belakang keluarganya juga menikah usia anak, jadi itu menurun ke anaknya. Sayangnya memang dari awal mereka itu tidak ada motivasi. Saya rasa kalau memang ada motivasi dari awal, mereka pikirannya ya dari keluarganya ya. Jadi pikirannya lebih terbuka ya kalau dari awal memang seharusnya diarahkan oleh orang tuanya bahwa kamu harus berpendidikan tinggi, kamu harus bermimpi tinggi gitu. Kondisinya sekarang banyak sekali teman-teman yang dari keluarganya pun tidak termotivasi. Jadi ya wes hidup aja, sekolah yang penting orang buta huruf gitu ya. Iya, yang penting bisa baca, yang penting bisa ngitung 1 2 3. Kembalian 10.000, kembalian 3.000 gitu. Gitu. Jadi memang berangkat dari orang tua. Oke. Latar belakang keluarga. Kalau mau mungkin dari Bapak Syafi'i dan jajarannya di pemerintahan, memang kalau menyelesaikan masalah ini, pernikahan usia anak ini, kalau dari pernikahannya aja nggak bisa. Ketika anaknya sudah pacaran, itu nggak bisa disolusinya dari situ, nggak bisa, tapi dari keluarganya. Motivasi untuk terus, saya harus tahu dunia luar, saya harus menjelajahi satu-satu negara di dunia ini gitu. Iya, jadi memang ini kompleks ya. Orang tua juga harus kita ajak bicara, anak-anaknya juga. Terus pandanganmu terhadap anak-anak, tadi kan ada yang bermasalah dengan hukum misalnya gitu ya. Pandangannya gimana, Dek? Gimana merangkul mereka supaya sudah terjerumus, jangan ke situ terus, ayo ditarik lagi ke situ. Iya. Jadi memang itu juga mungkin berangkat dari pergaulannya, dari rumahnya, situasi rumah, pertemanannya juga ya. Pertemanan, pergaulan, sekolahnya, lalu ekonomi juga mereka melakukan itu. Kita juga kembali lagi tidak bisa langsung kayak kamu salah, kamu harus di penjara, kamu salah gitu. Maka pendekatannya harus ngalem dulu kayaknya. Kalau memang kita mendapat kesempatan untuk bertemu anaknya secara tatap muka ya, ada kesempatan buat ngobrol, kita bertanya, memposisikan diri sebagai anaknya dulu. Apa yang menjadi pikiran teman-teman, apa yang jadi masalah teman-teman, apa yang diinginkan teman-teman begitu. Tapi yang kalau bicara lebih besarnya lagi, kita pasti pengen memaksimalkan peran forum anak sebagai 2P, pelopor dan pelapor. Karena forum anak banyak sekali. Jadi teman-teman inilah yang jadi kader-kader ke setiap daerah-daerah di Provinsi Yogyakarta gitu. Kalau misalnya ketua forum anak daerahnya sendiri nggak mungkin bisa ngajak ngobrol semua anak berhadapan dengan hukum. Ada ratusan ya Pak, ada ratusan anak berhadapan dengan hukum, nggak mungkin diajak cerita oleh ketua forum anaknya kok. Tapi forum anak di DIY ini ada banyak sekali, jadi teman-teman itulah yang nanti berperan sebagai pelopor. Tapi nggak ada judgement, itu nggak boleh ya? Nah, jangan dong. Justru malah ditarik ke kegiatan-kegiatan kalian. Iya, nanti mental. Baik. Besok kalau perlu menghadirkan sosok-sosok yang kemudian sudah sukses, inspiratif gitu ya. Kalau mau undang Pak Syafi'i boleh gitu ya Pak ya. Karena kan menemani teman-teman yang seperti ini kan butuh tokoh-tokoh ya, role model gitu kan. Gitu ya. Iya, pastinya forum anak tadi terbuka untuk teman-teman semua kalangan anak. Jadi untuk anak berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus dan teman-teman lainnya, kita sangat terbuka untuk mereka. Dan mereka mau nggak? Mau. Mau ya. Kita sudah banyak berkegiatan. Forum anak sudah belasan tahun sekiranya. Kita setiap tahun, setiap periode pasti ada kegiatan. Cerita. Terakhir apa kemarin kegiatanmu? Kita ke yayasan. Ke yayasan di daerah Sleman sana. Saya cukup lupa, tapi teman-teman di sana, teman-teman anak berkebutuhan khusus dan juga anak dengan HIV/AIDS. Kita di sana bercerita dan sebagainya. Jadi kita berusaha. Jadi ada acara di sana. Ya. Bapak, ini anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, memikirkan nasib mereka sendiri juga sebagai sebuah usulan, karena kita punya DP3AP2 ya. Di situ ada perlindungan anak. Artinya DP3AP2 juga tidak akan bekerja sendirian. Justru anak-anak ini yang akan bersuara, memberikan masukan, kebutuhanku ini, masalahku ini, aku butuh seperti ini. Apa yang Bapak mau sampaikan? Ya, inilah yang tadi kita melihat
keberadaan forum ini menjadi semacam mitra mungkin Ya. mitra pemerintah juga untuk bisa memastikan, tadi Mbak Latifah juga sudah menyampaikan di awal banget tadi, Ya. bahwa program yang diperuntukkan kepada anak harusnya bisa didasarkan pada apa pendapat anak terhadap program itu sendiri. Nah, Ya. ini yang poin pentingnya yang menurut saya forum anak ini menjadi sangat penting untuk memastikan apa yang diinginkan anak terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut nasib mereka itu sudah mampu ditangkap oleh pemerintah. Ya. Nah ini yang menurut saya poin pentingnya di sini. Ya, oke, baik. Sering-sering ketemu sama mereka Pak supaya langsung bisa Artinya kalau terdengar. misalnya kami yang ada di bawah gitu ya, di dalam konteks mungkin non formal ya, karena Ya, kami juga non-formal, berada di masyarakat gitu ya. Ya memang harus banyak ketemu dengan anak-anak muda. Kayak kemarin barusan ada tamu anak-anak muda. Oke. Ya ketemu ngobrol-ngobrol, kapan nih kegiatannya? Kita berusaha masuk ke dalam bahasa mereka juga. Oke. Kira-kira begitu ya Mbak ya? Iya. Yang mungkin ya kita harus mampu ke sana, harus memastikan mereka banyak hal apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka Ya, bisa kita fasilitasi. betul. Dan didukung. Iya, negara akan mendukung ya Iya. apa yang jadi mimpi dan sebagainya. Tapi ini memang reasonable ya Pak ya. Iya. Jadi jangan sampai personal yang punya mimpi ketinggian sebenarnya Iya. teman-temannya ketinggalan gitu. Jadi nggak balance ya. Oke. Masih punya mimpi apa lagi? Melihat anak di Jogja ini supaya ketika nikah itu sudah siap dan mimpi yang kamu wujudkan sebelum pernikahan ini bisa terwujud nyata. Pastinya kita masih sangat bermimpi untuk teman-teman bisa benar-benar mendapatkan akses pendidikan. Oke. Tidak hanya akses pendidikan, tapi teman-teman tadi termotivasi Oke. untuk terus berkembang, untuk terus mempersiapkan. Karena yang jadi masalahnya sekiranya itu dari bawah, teman-teman harus punya niat untuk belajar lebih, dan itu didukung dengan akses pendidikan yang layak. Oke. Kami berharap juga mitra-mitra kanal-kanal pemerintah seperti Forum Anak, Genre, dan sebagainya, PIKR itu bisa benar-benar mengajak teman-teman untuk mempersiapkan, Genre mempersiapkan teman-teman Forum Anak itu lebih ke jangan sampai teman-teman anak menikah pada usia anak gitu. Oke. Jadi harapannya kami bersinergi untuk benar-benar memastikan anak itu sudah selesai dengan mimpinya ketika usia anak sebelum pernikahan gitu. Oke. Pandanganmu terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan anak-anak seperti apa, Dik? Wah, itu juga salah satu faktor dari bawah ya. Ternyata teman-teman yang melakukan kejahatan jalan itu ternyata bermasalah dengan keluarganya juga. Oke. Menerima judgement dari orang tuanya, dari keluarganya, dari lingkungannya, menerima tekanan dari lingkungannya, dan ternyata mereka nggak passion ke sekolahnya, tidak didengarkan pengennya apa gitu, dan ternyata yang mengafirmasi perasaan mereka adalah tindakan mereka gitu. Oke. Pergaulannya, gengnya, yang Oh. lebih ngalem ternyata Iya. gengnya gitu. Oke. Jadi mungkin mereka terus terjerumusnya ke sana. Baik gitu. Masih ada hambatan nggak, kendala nggak yang dialami Forum Anak untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian? Sejauh ini kami sangat disupport oleh pemerintah. Kami ditanyain mau minta apa, Oke. terus juga oleh Bapak Ibu Ayah Bunda di pemerintahan, Ayah Bunda di DPRD selalu mempersilahkan kita untuk melakukan dialog dan sebagainya. Tapi memang untuk menyelesaikan, kayaknya nggak menyelesaikan ya, berusaha untuk ikut mengurangi masalah itu tidak langsung hilang. Oke. Jadi kami masih merasakan langkah-langkah kami itu yang nggak ada hasilnya, belum kelihatan hasilnya. Tapi kita percaya bahwa yang kita lakukan sekarang itu nanti akan berdampaknya bisa 10 tahun lagi, Oke. bisa 15 tahun lagi. Setidaknya kalau Jadi cari cara supaya lebih cepat ya. iya. Oke. Setidaknya kalau misalnya belum berubah, kita terus melakukan, kita terus konsisten. Mungkin nanti hasilnya akan 10 tahun, 15 tahun kemudian. Apa yang lagi diperjuangkan sekarang ini? Bagaimana suara-suara teman-teman benar-benar terdengar. Oke.
perkembangan zaman berubah. Jadi kita punya yang namanya suara anak setiap tahunnya. Mungkin suara anak di tahun lalu berbeda dengan suara anak di tahun ini. Mungkin di 5 tahun lalu suara anak kita adalah bagaimana anak-anak ingin dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan. Sekarang udah terwujud. Sekarang sudah terwujud. Nah itu hasil dari perjuangan teman-teman forum anak di dahulu kala di 5 tahun lalu. Masih ingat nggak kamu usul apa di Musrenbang? Saya waktu itu dimulai dari forum anak desa. Saya ingat waktu itu bagaimana anak itu dilibatkan dalam situasi kebencanaan. Saya di Merapi, di Gunung Merapi. Jadi bagaimana anak-anak itu tidak ketika di pengungsian tidak bingung. Karena ketika 2010, dan itu sudah terwujud. Sudah terwujud. Selamat ya. Baiklah. Saya yakin, Mbak Indah yakin mimpi-mimpi kalian banyak. Tapi bagaimana kemudian memanage itu untuk bisa bicara dengan pihak yang berwenang, pasti ada skala prioritasnya. Gak mungkin semua langsung saya semua. Dan mudah-mudahan kalian cukup dewasa untuk bisa bersinergi bersama dengan siapa saja. Jadi mimpimu bisa terwujud nyata. Amin. Dan negara ini membutuhkan kalian-kalian yang menjadi support system juga untuk sebuah pemerintahan yang luar biasa. Sukses ya Cahayu. Thank you ya. Terima kasih. Amin. Pak Safi'i, senang ketemu mereka. Tepuk tangan. Salah satunya tepuk tangan. Apa yang Bapak mau sampaikan di hari acara? Luar biasa, saya kira luar biasa. Sudah mewakili. Saya kira memang bagaimana kemudian kita pastikan sekali lagi jadi harapan saya betul-betul sampai bawah. Sehingga tadi dikatakan suaranya semakin keras gitu. Ya itu betul-betul dari bawah itu anak-anak kita bisa menyuarakan mimpi-mimpi mereka. Terima kasih banyak Bapak, support terus ya dinas ini bersama dengan anak-anak yang luar biasa. Mudah-mudahan mereka ini akan muncul sebagai embrio-embrio stakeholder yang akan datang supaya membawa DIY menjadi jauh lebih baik. Terima kasih Pak Safi'i. Terima kasih Latifah sayang. Terima kasih Kak Indah. Ketemu lagi ya. Baiklah. Ya, Pak Mirsa, senang banget saya ketemu sama salah satu dari anggota Forum Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam saya untuk teman-teman semuanya di Forum Anak Daerah, siapapun kalian, siapapun kamu, mudah-mudahan kamu bisa melakukan banyak hal untuk negara ini. Jangan pada usia kamu masih anak-anak, tapi suara kalian sudah didengar sekarang. Dewan mengatakan bahwa akan support ya, karena kalian adalah bagian dari bangsa Indonesia ini. Jangan lupa terus bersinergi dengan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, karena di situ ada pemberdayaan perempuan, pelindungan anak, dan juga pengendalian penduduk. Pasti menjadi mitra yang sangat baik untuk kalian bisa berkomunikasi dengan pemerintah ini. Sering ke rumah dewan kan rumah rakyat gitu ya. Jadi anak-anak boleh ke sana. Yang pasti sering juga nonton acara ini, talk show ini. Selain di Jogja TV, selalu klik di YouTube channelnya, selalu ada talk show Siap Nikah. Saya Indah Ardina, sampai jumpa. Salam Indonesia.